Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia. Tabi pun, saya Kepala Sekolah SMPN 3 Tanjung Raja, Dr. Siti Afifatun MPD. Alhamdulillah telah memasuki tahun ketiga dalam kepemimpinan saya di SMPN 3 Tanjung Raja ini. Sesuai dengan Renstra SMPN 3 Tanjung Raja yang pertama, yaitu mewujudkan sekolah yang kondusif, aman bagi anak-anak dengan strategi gemerlap sukses. Setelah sukses, bagaimana mengkondisikan sekolah dengan baik sehingga anak-anak bisa belajar dengan baik. Kemudian pada tahun kedua, yaitu dengan program Iqra, strategi Iqra, bahwasanya kita membudayakan sekolah ini sehingga budaya sekolah yang kuat bisa membawa sekolah ini menjadi sekolah yang benar-benar berkualitas, baik pembelajarannya, baik akademik maupun non-akademiknya. Kemudian di program yang ketiga ini, yaitu dengan budaya positif yang lebih mengedepankan pada pembelajaran yang benar-benar berpusat pada anak, kemudian dengan pendekatan mendalam dengan strategi alam taro. Kemudian yang kedua, menurut PBD, yaitu perencanaan berbasis data pada rapor pendidikan SMPN 3 Tanjung Raja tahun 2025. Hasil penilaian 2024 yang lalu, literasi dan numerasi sudah sangat bagus, naik, tetapi masih ada di bidang karakter masih sedang, yaitu dengan nilai 53,1, dan sampai pada keamanan baik dan iklim pendidikannya juga sudah cukup tapi perlu ditingkatkan. Kemudian yang paling penting lagi yaitu kinerja sekolah masih belum optimal, sehingga prestasi pun juga belum gitu bagus gitu ya. Nah, itulah yang menjadi situasi di SMPN Tanjung Raja yang harus kita tingkatkan. Begitu juga tantangannya dengan adanya program pemerintah penerapan pembelajaran dengan pendekatan mendalam ini di SMPN 3 Tanjung Raja masih belum sepenuhnya dipahami oleh guru-guru. Yang kedua, beberapa siswa baru masih ada ya 20% belum mampu membaca karena ada hasil dari tes awal saat SPMT yang lalu. Kita mewajibkan setiap siswa masuk di SMPN 3 Tanjung Raja itu tes awal, bukan tujuannya untuk lulus atau tidaknya, tetapi untuk pemetaan atau untuk klasifikasi atau untuk mengetahui batas awal kemampuan anak-anak di awal itu, atau kita sebut dengan tes diagnostik. Kepemimpinan transformatif dalam pembelajaran merupakan kunci dari pembelajaran untuk membudayakan positif, di mana sekolah itu bisa mewujudkan, bisa memberdayakan setiap warga sekolahnya untuk teraktualisasikan potensinya, itu baik anak-anak maupun guru-gurunya dalam pelaksanaan pembelajaran mendalam ini untuk memberdayakan anak tadi menjadi benar-benar anak-anak yang mandiri bertanggung jawab. Dalam hal ini, maka saya sebagai kepala sekolah di tahun ketiga ini dengan strategi alam taro. Dalam hal ini, singkatan atau kepanjangan dari A merupakan amati. Di sini saya sebagai kepala sekolah sudah 3 tahun mengamati mulai dari pembelajarannya, kemudian waka-wakanya, kemudian siswanya dalam kegiatan, semua kegiatan-kegiatan saya amati. Setelah saya amati, kemudian masuk yang kedua, yaitu laksanakan. Apa sih kira-kira dari pengamatan-pengamatan yang ada itu, kekurangan, kelebihannya, atau maunya apa? Maka diharapkan setelah mereka membuat perencanaan juga melaksanakan. Selanjutnya A adalah aktualisasi dalam program-program sekolah yang ada, mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya sesuai dengan tupoksi yang ada di SMPN 3 Tanjung Raja ini. Yang diaktualisasikan yang pertama yaitu jurus 7 BK Hebat dalam pelaksanaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Seperti setiap pagi hari Rabu anak-anak makan pagi bersama atau sarapan. Kemudian di pagi hari kita ada program Siliman dan Siliwa, yaitu siswa literasi secara mandiri. Kemudian Siliwa, siswa berliterasi bersama guru wali yang sudah ditentukan setiap guru mendapatkan anak bimbingannya ataupun muridnya 7, dan di situ mengadakan pertemuan yaitu Siliwa, siswa berliterasi bersama dengan guru wali. Selanjutnya yang ketiga yaitu FGD, forum group discussion, di sini di mana antara tim pengembang sekolah, kemudian tim pengelola BOS bersama-sama duduk untuk menyelaraskan program sekolah dengan dana yang harus dialokasikan di dana BOS sehingga benar-benar terrealisasi sesuai dengan program berbasis data. Selanjutnya yang keempat yaitu optimalisasi Kombel Mikir dalam rangka pelaksanaan surat edaran pemerintah tentang guru wajib belajar sehari. Di sini mikir dalam rangka apa? Yaitu membudayakan positif kepada seluruh guru-guru untuk pertama M, yaitu mengkomunikasikan, kemudian di sini M-nya mikir mengamati ya, kemudian I-nya yaitu
interaksi, kemudian K-nya komunikasi, inovatifnya di sini, yang terakhir R-nya refleksi. I-nya di sini guru-guru semuanya dibiasakan untuk membuat inovasi, dan alhamdulillah di SMP 3 Tanjung Raja ini untuk menghindari kebanyakan pemakaian kertas, kemudian untuk pengarsipan seluruh berkas-berkas yang ada di sekolah, inovasi yang kami lakukan terutama saya sebagai kepala sekolah yaitu pemanfaatan SID microsite dalam rangka untuk mengarsipkan ya semua berkas-berkas yang ada di sekolah. Selanjutnya yang terakhir yaitu pelaksanaan terbentuknya koperasi sekolah. Alhamdulillah dengan koperasi sekolah yang ada di sana, Sinar Harapan, anak-anak tidak lagi berbelanja di mana-mana. Walaupun kita juga sudah punya kantin sehat, dan alhamdulillah dengan adanya kantin sehat, OSIS juga punya program bersih, berani ya, berani singkatan dari bersih, elok, rapi, kemudian indah. Selanjutnya M-nya adalah motivate. Saya sebagai kepala sekolah selalu memberikan motivasi kepada guru-gurunya, siswanya. Apa sih sebetulnya yang menjadi impian dari sekolah ini? Kemudian programnya itu saya motivasi sehingga benar-benar bisa terwujud tadi. Selanjutnya T adalah tanamkan jiwa kepada seluruh warga sekolah sebagaimana mutu SMP 3 Tanjung Raja, yaitu kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras, dan kerja tuntas. Sehingga budaya positif di sekolah ini tertanam dengan baik, maka setiap warga sekolah diharapkan ketika bekerja itu melalui konsep yang 4 tadi. Sesuai dengan ayat Al-Quran, fa'idha faroghta fangsob. Ketika satu selesai pekerjaan maka beralih ke pekerjaan yang lain. Sehingga semuanya dari warga sekolah kita ini akan terbiasa membiasakan budaya positif. Selanjutnya R-nya adalah refleksi, di mana setiap kali kita melakukan sesuatu, baik itu di kelas, kemudian kegiatan-kegiatan OSIS, kegiatan-kegiatan anak-anak, apapun kita refleksikan mulai dari kekurangannya, kelebihannya, sampai pada dampaknya seperti apa. Yang terakhir yaitu alam taro, O-nya adalah objektif. Objektif di sini adalah ketercapaian tujuan. Jadi semua yang kita rencanakan dari awal, program-programnya, strateginya, sampai pada pelaksanaannya berdampak pada siswa dan gurunya tercapai tujuan sesuai apa yang sudah ditentukan. Nah, kita tahu dampaknya alhamdulillah anak-anak benar-benar mandiri, kemudian tercapai dalam kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan, lomba-lomba dan lain sebagainya sudah terlaksana dengan baik. Yang terakhir, budaya positif di sekolah ini benar-benar terlaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Madriyati SPDI selaku Wakil Siswaan di SMP Negeri 3 Tanjung Raja. Selama kepemimpinan Ibu Dr. Siti Afifatun MPD, banyak prestasi yang diraih oleh siswa-siswi baik dari akademik maupun non-akademik dengan strategi kepemimpinan beliau. Selain itu, penanaman karakter akhlak kepada siswa kami tanamkan melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Strategi lain yang beliau tanamkan yaitu memberikan kepercayaan kepada guru sebagai fasilitator untuk meningkatkan bakat minat anak untuk meningkatkan prestasi baik di sekolah maupun di luar sekolah. Harapan kami semoga apa yang beliau tanamkan akan selalu melekat di diri kami sebagai pendidik dan kepada siswa untuk menjadikan sekolah SMP Negeri 3 Tanjung Raja ini menjadi sekolah yang unggul. Halo, nama saya Muhammad Edo Warawangsyah. Saya siswa kelas 9 di SMP Negeri 3 Tanjung Raja. Selama kepemimpinan di sekolah SMP Negeri 3 Tanjung Raja, saya sebagai siswa mendapatkan kebebasan dalam mengekspor minat dan bakat di sekolah, sehingga kami mendapatkan prestasi dari non-akademik maupun akademik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rakan Dayana, saya siswa kelas 8, saya sekolah di SMP Negeri 3 Tanjung Raja. Selama kepemimpinan Ibu Dr. Siti Afifatun MPD, selain meningkatnya prestasi akademik dan non-akademik, beliau juga menanamkan kepada kami untuk menjunjung tinggi rasa tanggung jawab, kreatif, dan inovatif. Saya harap Ibu Dr. Siti Afifatun MPD dapat terus menginspirasi kami untuk menjadi murid yang teladan di SMP Negeri 3 Tanjung Raja.